Bab 5085, aku ingin balas dendam. Istana Sura. Seorang wanita berjubah putih duduk bersila di dalam ruangan. Di depannya ada tungku yang terus-menerus mengeluarkan kabut putih, membuat ruangan penuh dengan asap. Pada saat ini, pintu terbuka dan tetua ketiga berjalan masuk perlahan. Tetua ketiga, apakah kau memberi pelajaran pada tetua Tong dari Paviliun Tianyuan? Wanita berjubah putih bertanya. Nona, saya memang memberimu pelajaran, tapi... Tapi apa? Tanya wanita berjubah putih. Namun, tetua Tong sudah meninggal. Ia dibunuh oleh Dev. Tetua ketiga berhenti sejenak dan melanjutkan, hantu-hantu Master Paviliun Tianyuan semuanya telah dipanggil, namun Dev menghancurkan hantu Master Paviliun Tianyuan dan membunuh tetua Tong serta Tianji. Oh, wanita berjubah putih itu sedikit terkejut. Aku tidak menyangka Dev begitu kuat sehingga dia bahkan tidak menganggap serius Master Paviliun Tianyuan. Sepertinya aku masih meremehkannya. Sepertinya aku benar tidak membiarkan orang-orang Istana Sura membalas dendam. Kali ini, mari kita duduk santai dan menyaksikan bagaimana Paviliun Tianyuan menangani masalah ini. Ya, mari kita lihat apakah Paviliun Tianyuan memiliki kemampuan untuk menghadapi Dev. Tetua ketiga juga mengangguk. Tepat saat dia selesai berbicara, pintu tiba-tiba terbuka dengan kekuatan yang dahsyat, dan serpihan kayu berterbangan kemana-mana seperti butiran salju. Sosok berbaju besi hitam melangkah masuk, menginjak tanah yang berantakan. Sepatu bot tempur besi hitam itu menghantam tanah dengan keras, menimbulkan suara tumpul dan meninggalkan beberapa jejak kaki yang dalam pada lantai ubin yang keras. Orang ini tidak lain adalah Sangki, putra tertua Istana Sura. Pada saat ini, wajahnya yang tampan tertutup oleh embun beku. Matanya merah darah, seolah dipenuhi amarah yang tak berujung. Pedang Sura yang tergantung di pinggangnya bergetar sedikit, seolah merasakan amarah tuannya. Sang Lan! Sangki berteriak dengan marah. Suaranya bagaikan guntur, mengguncang tungku perapian di dalam ruangan dan membuat kabut putih melonjak hebat. Saudaraku Sangkun meninggal secara tragis, dan kamu hanya duduk di sini dan menonton. Dia tiba-tiba mengeluarkan pisau Sura, dan bila pisau itu menebas udara, membawa serta cahaya dingin yang menusuk tulang, menunjuk langsung ke Sang Lan. Wanita berjubah putih itu perlahan membuka matanya, dan sedikit rasa dingin terpancar di matanya. Dia berdiri dengan anggun. Aura di sekelilingnya tiba-tiba melonjak, jubah putihnya berkibar tanpa angin, dan tekanan tak terlihat menyebar ke segala arah seperti air pasang. Saudaraku, bukannya aku tidak peduli, tetapi orang yang membunuh Sangkun, Dev, sangat kuat, dan ada kekuatan misterius di belakangnya untuk mendukungnya. Sangkun adalah orang yang pertama kali memprovokasinya dan digunakan sebagai senjata. Jika saya membalas dendam dengan tergesa-gesa, itu hanya akan menyebabkan Istana Sura jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat diperbaiki. Suara Sang Lan sedingin es, dan setiap kata-katanya jelas, namun juga mengungkapkan keagungan yang tidak perlu diragukan lagi. Omong kosong. Sangki meraung, urat-urat di dahinya muncul, kapan Istana Suraku menjadi begitu pengecut? Aku tidak peduli kekuatan macam apa yang ada di belakangnya. Jika dia berani membunuh seseorang dari Istana Suraku, aku akan mencabik-cabiknya. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan hendak pergi, bersiap memanggil para empu Istana Sura untuk membalas dendam. Berhenti. Sang Lan melintas dan muncul di pintu dalam sekejap, menghalangi jalan Sangki. Aura di sekitar Sang Lan menjadi semakin ganas, dan ada kilatan petir samar di udara. Ayah sedang menyendiri. Sekarang aku yang bertanggung jawab atas Istana Sura. Tidak seorang pun diizinkan bertindak gegabah tanpa perintahku. Sangki tertawa terbahak-bahak, tawanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Hanya kamu. Seorang wanita ingin memimpin Istana Sura. Tidak ada yang bisa menghentikanku hari ini. Dia mengayunkan pedangnya dengan ganas ke arah Sang Lan, pedang itu begitu kuat hingga mengeluarkan suara bagaikan menerobos angin, seolah-olah akan membelah semua yang ada di depannya menjadi dua. Mata Sang Lan berbinar, dan dia membentuk segel dengan tangannya. Sebuah perisai hitam langsung terbentuk di depannya. Pedang Sura menebas perisai itu dengan keras, menyebabkan cahaya yang menyilaukan dan suara gemuruh yang besar. Gelombang udara yang kuat itu menjungkir balikan semua meja dan kursi di ruangan itu, dan tungku perapian juga terguncang dan terlempar ke belakang. Kabut putih memenuhi seluruh ruangan. Bab 5086, aku tidak takut. Kakak, kalau kamu ngotot melakukan ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Sang Lan berteriak pelan dan melambaikan tangannya berulang kali. Rune hitam terbang keluar dari ujung jarinya dan membentuk formasi besar di udara. Cahaya formasi menjadi lebih terang, dan kekuatan hisap yang mengerikan terpancar dari formasi itu, menjebak Sangki dengan erat. Sangki berjuang keras, mengayunkan pedang Sura dengan liar, mencoba menerobos kendala formasi. Sang Lan, beraninya kau. Saat ayah keluar, aku akan membuatmu membayar. Raungannya penuh dengan keengganan dan kemarahan. Pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul dari jendela dan mendarat di antara mereka berdua. Berhenti. Bayangan gelap itu berteriak, suaranya dalam dan agung. Sangki dan Sang Lan memperhatikan dengan seksama dan mendapati bahwa itu adalah Tetua Agung Istana Sura. Tetua Agung itu menatap tajam kedua lelaki itu dan berkata dengan suara yang dalam, dengan musuh yang kuat di depan mata,
kalian masih saja bertarung satu sama lain. Jika ini sampai terbongkar, pasukan lain akan menertawakan kalian. Status Tetua Agung di Istana Sura tidak kalah dengan status Kepala Istana. Perlu Anda ketahui bahwa Tetua Agung adalah Tetua Istana Sura. Sang Qi mendengus dingin dan berhenti berjuang, tetapi matanya masih penuh dengan kebencian. Tetua Agung, saudaraku meninggal tanpa alasan yang jelas. Aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Sang sesepuh menghela napas dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Muda, saya memahami perasaan Anda, tetapi situasinya sekarang rumit. Dev mampu menghancurkan bahkan bayangan Master Pavilion Tianyuan, dan sama sekali tidak takut pada Pavilion Tianyuan, jadi kekuatan di belakangnya jauh melampaui imajinasi kita. Jika kita gegabah membalas dendam, bukan saja kita tidak akan bisa membalas dendam, tetapi juga akan membuat Istana Sura dalam krisis. Lebih baik bersabar sebentar dan mencari tahu kekuatan di balik Dev sebelum membuat rencana. Sang Lan juga menyingkirkan formasi dan berkata perlahan, yang lebih tua benar, saudara, yang terpenting bagi kita sekarang adalah menstabilkan situasi dan melindungi Istana Sura. Ketika ayah keluar dari pengasingan, semuanya akan beres. Sang Qi terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak ke arah langit, tawanya dipenuhi kesedihan dan ketidakberdayaan. Baiklah, 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 kalian semua takut, tapi aku tidak. Bahkan jika aku mati, aku akan membalaskan dendam saudaraku. Dia berjuang keras, menerobos kekuatan yang tersisa dari formasi tersebut, dan melesat keluar ruangan bagaikan anak panah, hanya menyisakan bayangan hitam. Sang Lan menatap punggung Sang Qi yang menjauh. Sedikit kekhawatiran tampak di matanya. Dia tahu bahwa krisis yang lebih besar akan menimpa Istana Sura. Pada saat ini, di Pavilion Tianyuan, akibat dari hilangnya bayangan Master Pavilion belum mereda. Master Pavilion duduk di kursi utama, menatap ke bawah dengan mata dingin. Dev, Istana Sura, kami akan menyelesaikan masalah ini perlahan-lahan. Di kota berkaca surga kedua, bahkan udaranya pun dipenuhi dengan aliran cahaya dan kecemerlangan. Mo Qingyun memegang tangan Dev, roknya menyapu jalan berbatu biru, memunculkan cahaya bintang kecil. Dia menunjuk ke arah lampu yang tergantung di udara di jalan, matanya lebih terang dari lingkaran cahaya. Lihat, ini adalah lampu retrospektif yang unik di surga kedua, yang dapat memantulkan pemandangan jalan 100 tahun yang lalu. Ini adalah pertama kalinya kamu berada di surga kedua, aku akan mengajakmu bersenang-senang. Dev menatap lampu-lampu yang menari-nari di rambutnya, ujung jarinya tanpa sadar membelai kehangatan telapak tangannya. Dia memang belum pernah menginjakkan kaki di dunia ini. Tahun-tahun terakhirnya dihabiskan untuk membunuh dan berlatih. Bagaimana dia bisa melihat pemandangan yang begitu indah dan lembut? Aroma osmanthus tercium dari kedai teh di sudut jalan. Sang pendongeng menceritakan legenda tentang bagaimana penguasa Pavilion Tianyuan menaklukkan iblis 100 tahun yang lalu. Suaranya naik turun, tetapi jauh lebih tidak menarik daripada senyum wanita di sampingnya. Danau bunga cermin ada di depan kita. Mo Qingyun menariknya ke sudut. Danau itu seperti cermin kaca besar, memantulkan bangunan-bangunan yang mengambang di langit. Kudengar membuat permohonan di tepi danau sangat efektif. Dia berjongkok dan menyentuh air dengan ujung jarinya. Ketika riak menyebar, sisik emas kecil muncul di dasar danau. Itu adalah ikan koi seukuran telapak tangan, dan sisik mereka berubah menjadi warna pelangi karena cahaya dan bayangan. Bab 5087, ini adalah peringatan. Dev menemaninya memberi makan ikan. Melihatnya tersenyum seperti anak kecil, sudut hatinya yang telah membeku selama bertahun-tahun mencair dengan tenang. Ia tidak pernah menyangka, selain suara kilatan pedang dan adu pedang, ada pemandangan di dunia ini yang dapat memperlambat waktu. Hingga aura dingin dan jahat tiba-tiba merobek udara, dan cahaya di tepi danau meredup. Dev. Raungan marah itu seperti guntur, baju besi hitam Sang Qi berlumuran darah, dan cahaya dingin dari pedang Sura menembus punggung Dev. Dia jelas telah melacaknya sejak lama. Auranya sekeras gunung berapi yang akan meletus. Mata merahnya menatap tajam ke arah Dev, seolah ingin melahapnya hidup-hidup, kembalikan nyawa saudaraku. Siapa kamu? Dev bertanya pada Sang Qi. Istana Sura, Sang Qi, Sang Kun yang kau bunuh adalah saudaraku. Setelah Sang Qi selesai berbicara, dia mengayunkan pedang Sura di tangannya. Raut wajah Mo Qingyun tiba-tiba berubah, dan tanpa sadar dia mendorong Dev ke belakang, namun dia tersapu oleh angin dari pisau itu, dan lengan bajunya langsung robek. Tatapan mata Dev berubah dingin, dan dia menghalangi Mo Qingyun dengan lengannya. Dengan tangannya yang lain, dia memegang pedang pembunuh naga dan menebas ke arah pedang Sura. Dentang. Suara logam yang beradu menyebabkan riak-riak di permukaan danau, dan ikan koi pun menyelam ke dasar danau karena ketakutan. Sang Qi terkejut dan mundur 3 langkah. Buku-buku jarinya retak dan berdarah, tetapi matanya dipenuhi kegilaan. Kamu punya beberapa keterampilan. Tapi kamu harus mati hari ini. Pedangnya berubah momentumnya, berubah menjadi bayangan pedang di seluruh langit. Setiap gerakan pedang membawa jurus pembunuh rahasia Istana Sura, dan setiap gerakannya mematikan. Dev menggerakkan kakinya sedikit, dan sosoknya bergerak di antara bayangan pisau bagaikan hantu. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Pertama karena dia khawatir dengan kehadiran Mo Qingyun, dan kedua karena dia ingin melihat seberapa mampu putra tertua Istana Sura itu.
Namun serangan Sang Ki menjadi semakin putus asa, dan dia sama sekali mengabaikan kelemahannya sendiri, dan jelas bahwa dia ingin mati bersama lawannya. Bertindak gegabah. Dev mendengus dingin dan tidak menahan diri lagi. Cahaya kemasan pedang pembunuh naga tiba-tiba meningkat, dan berubah menjadi naga emas, menebas ke arah pedang Sura. Dengan hembusan, pedang energi itu dengan mudah memotong bilah pedang Sura, dan menebas bahu Sang Ki dengan kekuatan yang tersisa. Baju besi hitam itu hancur dan darah menyembur keluar. Sang Ki menjerit, berlutut dengan satu kaki, dan menatap luka di bahunya dengan tak percaya. Dia telah berlatih keras selama bertahun-tahun dan mengira dirinya yang terbaik di antara rekan-rekannya, tetapi dia begitu mudah dikalahkan oleh Dev. Saudara laki-laki! Teriakan Sang Lan terdengar dari kejauhan. Dia bergegas bersama Tetua Agung dan yang lainnya, hanya untuk melihat bahwa Sang Ki sudah terluka parah. Pupil mata Tetua Agung tiba-tiba mengecil, dan auranya meledak seketika. Tekanan tak terlihat menyelimuti seluruh tempat, dan udara di kota Liuli tampak membeku. Dia menatap Dev, suaranya sedingin es. Dev, aku menghormatimu sebagai pahlawan, tetapi jika kamu menyakiti putra tertua hari ini, bahkan jika semua orang di Istana Sura keluar, kamu akan dibunuh tanpa tempat pemakaman. Hati Mo Qingyun menegang, dan tanpa sadar dia memegang tangan Dev. Kekuatan Tetua Agung Istana Sura tidak terduga. Jika perkelahian benar-benar terjadi, mereka mungkin tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Namun, Dev hanya tersenyum tipis, dengan sedikit sarkasme dan penghinaan dalam senyumannya. Dia menatap Sang Ki yang tengah berlutut di tanah, lalu perlahan mengangkat pedang emasnya, ujung pedang mengarah ke tenggorokannya. Tidak ada tempat untuk menguburkan orang mati. Suara Dev sangat lembut, tetapi semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Kapan aku, Dev, pernah takut akan ancaman dalam hidupku? Ketakutan melintas di mata Sang Ki dan dia ingin memohon belas kasihan, tetapi niat membunuh di mata Dev mencekiknya. Kakakmu Sang Kun adalah orang yang pertama kali memprovokasiku, jadi dia pantas mati. Ujung pedang Dev sedikit bergetar. Hari ini kau ingin membalas dendam, tetapi kau juga akan mencari kehancuranmu sendiri. Tidak, Sang Lan berteriak dan mencoba menghentikannya, namun ditahan oleh Tetua Agung itu. Wajah Tetua Agung menjadi pucat. Dia tidak menyangka Dev berani mengabaikan ancamannya. Ini bukan ancaman, ini peringatan. Sang Tetua Agung menatap Dev dengan dingin, matanya penuh dengan penghinaan. Bab 5088, membunuh agar kamu melihatnya. Dia tidak percaya bahwa Dev berani membunuh Sang Ki di depan orang-orang dari Istana Sura. Sekalipun ada kekuatan besar di belakang Dev, dia tidak akan berani melakukannya sekarang. Namun sesaat kemudian, cahaya kemasan menyambar, dan sebilah pedang dengan niat membunuh menebas. Engah! Darah muncrat ke langit, dan kepala Sang Ki terguling ke tanah, dengan ketakutan dan keengganan masih terlihat di matanya. Tubuhnya bergoyang lalu jatuh ke tanah dengan suara keras. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Tangan Mo Qingyun yang memegang tangan Dev sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena terkejut. Dia tahu bahwa Dev sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa dia begitu kuat hingga berani membunuh musuh-musuhnya dengan tegas bahkan di bawah ancaman Tetua Agung Istana Sura. Dev menarik kembali pedang pembunuh naga, dan cahaya kemasan di ujung pedang menghilang, seolah-olah kejadian berdarah tadi tidak pernah terjadi. Dia bahkan tidak melihat Sang Lan yang berwajah pucat atau Tetua Agung yang bermata marah. Dia hanya berbalik, menepuk punggung tangan Mo Qingyun dengan lembut, dan suaranya kembali ke kelembutannya yang biasa, ayo pergi. Bau darah di sini merusak suasana hati kita untuk bertamasya. Dia memegang tangannya dan berjalan melewati tubuh Sang Ki selangkah demi selangkah, punggungnya tegak dan tanpa ragu-ragu. Sang Tetua Agung menoleh ke belakang, tangannya terkepal begitu erat hingga kuku-kukunya hampir menancap ke dalam dagingnya. Dia telah hidup selama ratusan tahun dan tidak pernah dipermalukan seperti ini. Tetapi dia dapat merasakan aura yang tak terduga dari Dev, yang membuatnya tidak berani bertindak gegabah. Ketika melewati Sang Lan, Dev tidak berhenti, tetapi berkata dengan tenang, jika kamu ingin membalas dendam, datanglah saja. Aku tahu kamu juga mengincar peti mati yang aku dapatkan dari reruntuhan. Begitu dia selesai berbicara, sosok dia dan Mo Qingyun menghilang di kedalaman cahaya dan bayangan kota Liuli, hanya menyisakan kemarahan dingin orang-orang di Istana Sura di belakang mereka. Sang Lan tidak berkata apa-apa saat adik laki-lakinya dan kakak laki-lakinya dibunuh satu persatu oleh Dev. Namun saat ini, Sang Lan tidak merasakan apa-apa selain keterkejutan di hatinya. Lagi pula, dia, Sang Kun, dan Sang Ki tidak berasal dari ibu yang sama, dan mereka tidak memiliki hubungan kakak adik. Dev, aku harus membunuhnya. Tidak peduli kekuatan mengerikan apapun yang ada di belakangnya, aku ingin dia mati. Mata Sang Tetua Agung berubah merah. Sang Ki sudah meninggal, tapi Tetua Agung tidak terlalu peduli. Yang dipedulikannya adalah bahwa Dev, seorang kultivator kecil tingkat ketiga di alam abadi, benar-benar mengabaikan dia dan peringatannya. Tetua Agung, sebaiknya kita tunggu sampai ayah keluar dari pengasingan. Sang Lan membujuk. Nona, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Istana Sura. Ini tentang dendam antara saya dan Dev. Jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab penuh. Setelah Tetua Agung selesai berbicara, sosoknya langsung menghilang.
Sang Lan menatap punggung tetua agung yang menghilang dan hanya bisa mendesah tak berdaya. Senja kota Liuli terkoyak oleh kekuatan pedang yang tajam. Tepat saat Dev dan Mo Qingyun mencapai jembatan 9 lengkung, udara di depan mereka tiba-tiba membeku menjadi es. Sang tetua agung berdiri di ujung jembatan bagaikan dewa pembunuh, jubah hitamnya berkibar tertiup angin malam. Roh jahat yang keluar dari tubuhnya berubah menjadi pola-pola gelap yang nyata, menyebar liar di sepanjang batu bata biru jembatan. Kemanapun ia lewat, bahkan riak-riak di permukaan air membeku menjadi es. Dev, tinggalkan hidupmu. Suara tetua agung terdengar seperti diambil dari gudang es Netherworld, dan setiap kata-katanya terdengar menyeramkan. Dia tidak tahu kapan sebuah bilah hitam pendek muncul di tangannya, dan cahaya darah aneh mengalir di bilahnya. Itu adalah harta karun Istana Sura, pedang pemakan jiwa. Pedang ini telah meminum darah ribuan pendeta. Pada saat ini, merasakan niat membunuh tuannya, pedang itu mengeluarkan terangan pelan, seperti teriakan hantu jahat. Hati Mo Qingyun menegang, dan tanpa sadar dia menarik Dev ke belakangnya. Dia bisa merasakan aura tetua agung saat ini telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan saat di tepi danau tadi. Itu adalah kekuatan terlarang yang hanya bisa diaktifkan dengan membakar sebagian masa hidupnya. Dev menepuk punggung tangannya dengan lembut, tatapannya setenang jurang, menjauhlah, dan lihatlah bagaimana aku mematahkan tulang-tulang tuanya. Sebelum dia selesai berbicara, sang tetua agung bergerak bagaikan hantu. Bab 5089, menarik. Batu bata biru di bawah kakinya hancur berkeping-keping, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam dan langsung bergegas menuju pintu Dev. Pedang pemakan jiwa mengeluarkan cahaya pedang seperti bulan sabit, dan sebelum angin pedang tiba, lentera di kedua sisi jembatan meledak berkeping-keping dengan bunyi, embusan, dan percikan api memercik ke danau, bahkan gelombang air pun terguncang kembali. Bagus sekali. Dev tidak mundur melainkan maju, dengan pedang pembunuh naga di telapak tangannya bersinar terang dengan cahaya kemasan. Dia tidak berubah menjadi naga emas seperti yang dia lakukan saat berhadapan dengan Sang Qi. Sebaliknya, dia menjentikkan jarinya dan ribuan energi pedang tiba-tiba meledak dari pedang, menyerbu ke arah pedang pemakan jiwa seperti galaksi terbalik. Dentang. Suara logam yang beradu memekakkan telinga. Saat kedua kekuatan besar itu bertabrakan, pagar batu jembatan 9 belokan meledak. Potongan-potongan kerikil yang tak terhitung jumlahnya tersapu ke udara oleh gelombang energi dan kemudian hancur menjadi bubuk ketika jatuh kembali. Sang tetua agung mengerang dan terkejut hingga mundur 3 langkah. Darah yang mengalir dari buku-buku jarinya menetes ke pedang pemakan jiwa, membuat darah di pedang itu semakin cemerlang. Jejak keraguan melintas di matanya, alam abadi yang tersebar tingkat 3. Kau benar-benar dapat menahan 30% kekuatanku. Kau tahu, dia sudah berada di level ke-7 Luz Immortal Realm, dan sekarang dia membakar rentang hidupnya untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa. Luz Immortal biasa tidak dapat bertahan lebih dari 3 gerakan di bawah tangannya. Dev tidak menjawab. Tubuhnya melayang seperti bunga willow, dan pedang pembunuh naga berubah menjadi aliran cahaya kemasan, menusuk pinggang dan perut tetua agung dari sudut yang sulit. Pedang itu secepat kilat. Sebelum pedang itu tiba, niat pedang yang tajam telah memotong beberapa lubang di jubah tetua agung. Pupil mata tetua agung tiba-tiba mengecil, pedang pemakan jiwa kembali bertahan, cahaya pedang dan energi pedang saling bertabrakan, menimbulkan turbulensi energi di angkasa. Energi tersebut menciptakan gelombang setinggi beberapa kaki di atas air danau. Ikan koi melompat liar di antara gelombang, tetapi terguncang terbalik oleh energi yang tak terlihat tersebut. Kedua pria itu bertarung bola-bali di jembatan, dan gerakan mereka menjadi semakin brutal. Ilmu pedang sang tetua agung sama dahsyatnya dengan Sura yang turun dari surga. Setiap tebasan pedangnya membawa kekuatan untuk merobek ruang. Kemanapun bila pedang itu bergerak, udara mengeluarkan suara mendesis. Ilmu pedang Dev semulus air yang mengalir. Di tangannya, pedang pembunuh naga terkadang berubah menjadi naga emas yang mengaum, dan terkadang berubah menjadi jarum yang menusuk. Dia selalu mampu menghindari serangan fatal pada saat kritis dan melakukan serangan balik dengan niat pedang yang ganas. Boom! Sang tetua agung tiba-tiba melompat ke atas, menebas ke bawah dengan pedang pemakan jiwa, dan energi bilah hitam sepanjang puluhan kaki memotong lurus melalui jembatan itu. Mata Dev terfokus, dan dia menggenggam pedang pembunuh naga di sekujur tubuhnya, dengan cahaya kemasan meledak menjadi perisai cahaya. Energi pedang menghantam perisai cahaya, menyebabkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Jembatan itu langsung terbelah dua. Dev dan tetua agung berdiri di kedua ujung jembatan yang rusak, jubah mereka terkoyak oleh energi tersebut. Orang tua, apakah hanya ini yang dapat kau lakukan dengan kekuatan kasar? Dev menyeka darah dari sudut mulutnya. Meskipun dia berhasil memblokir serangan tadi, dia juga mengalami beberapa luka dalam. Kekuatan tetua agung jauh melampaui ekspektasi. Tidak seorang pun menyangka bahwa orang ini akan mulai membakar masa hidupnya bahkan sebelum dia mengambil satu gerakan pun. Diperkirakan setelah melihat Dev membunuh Sang Qi dengan mudah, sang tetua agung tidak percaya diri lagi, sehingga ia membakar masa hidupnya. Dev tahu bahwa jika dia tidak menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya, dia akan kesulitan melarikan diri. Tetua agung meraung marah, dan aura pembunuh di sekelilingnya tiba-tiba menjadi setebal tinta.
Dia memegang pedang pemakan jiwa di kedua tangannya, dengan ujung pedang menunjuk ke arah Dev. Darah di pedang itu benar-benar mengembun menjadi bayangan kepala Sura yang mengerikan. Ashura menghancurkan dunia. Saat dia meraung, hantu Sura membuka mulutnya yang besar dan memuntahkan seberkas cahaya gelap. Kemanapun dia lewat, riak-riak muncul di angkasa, seolah-olah akan ditelan sepenuhnya oleh kekuatan ini. Menarik. Jejak kesungguhan melintas di mata Dev. Dia tahu bahwa ini adalah jurus pamungkas Tetua Agung. Pedang pembunuh naga berputar cepat di tangannya, permata di gagangnya tiba-tiba menyala, dan badan pedang itu meledak menjadi cahaya kemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangan naga emas asli terbang keluar dari pedang, matanya terbuka lebar, dan mulutnya terbuka untuk menyambut kolom cahaya hitam. Mengaum. Naga emas itu meraung, mengguncang langit dan bumi. Aduh! Sura meraung, hantu menangis dan para dewa ketakutan. Bab 5090, Analisis yang baik. Cahaya kemasan dan cahaya hitam bertabrakan hebat di udara, membentuk pusaran energi yang besar. Udara di sekitar pusaran itu hancur berkeping-keping, dan air danau tersedot dari dasar sungai, memperlihatkan lumpur hitam. Formasi pertahanan kota Liuli bergetar hebat di bawah kekuatan ini, dan bahkan retakan ruang kecil pun muncul di langit. Dev bertarung dengan Tetua Agung, sementara Sang Lan segera kembali ke Istana Sura. Dia harus mengeluarkan ayahnya dari pengasingannya dan menghentikan perilaku Sang Tetua Agung. Sekarang, tidak peduli apakah Tetua Agung dapat membunuh Dev atau tidak, itu akan menjadi pukulan berat bagi Istana Sura. Jika Tetua Agung dibunuh oleh Dev, Istana Sura akan kehilangan seorang jenderal yang kuat. Tetapi jika Tetua Agung membunuh Dev, maka Istana Sura mereka akan menyinggung musuh yang tidak dikenal dan menakutkan. Tidak peduli apapun hasilnya, Istana Sura tidak akan mendapat keuntungan sama sekali. Ayah, ayah! Sang Lan berlutut di depan ruang rahasia dan berteriak keras. Tak lama kemudian, ruang rahasia itu perlahan terbuka, dan seorang lelaki tua keluar. Lelaki tua itu mengenakan jubah yang indah, dengan rambut dan janggut putih, dan tampak sangat baik. Laner, mengapa kau buru-buru memanggil ayahmu keluar dari pengasingan? Tanya penguasa Istana Sura. Ayah, Istana Sura dalam masalah. Sang Lan menceritakan semuanya kepada ayahnya secara rinci. Namun, ketika dia mendengar bahwa Sang Kun dan Sang Ki telah meninggal, ekspresi lelaki tua itu tidak berubah sama sekali. Bagaimana mungkin seorang anak kelas 3 dari alam Sanxian memiliki kekuatan seperti itu? Dan dia mengalahkan hantu Master Pavilion Tianyuan. Beraninya dia melakukan itu. Penguasa Istana Sura menyipitkan matanya sedikit dan berkata, Ayah, itu sebabnya aku curiga ada kekuatan mengerikan di balik Dev. Kata Sang Lan. Seberapa mengerikan itu? Paling-paling itu hanya kekuatan surga ketiga. Penguasa Istana Sura tersenyum tipis dan berkata, jika ayahmu ingin pergi ke surga ketiga, dia bisa pergi kapan saja. Ayah, mengapa ayah tidak pergi ke surga ketiga? Sang Lan bertanya dengan ragu. Lebih baik menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Kamu tidak mengerti ini. Di surga kedua, Istana Shuro kita adalah salah satu kekuatan yang paling kuat, tetapi jika kita mencapai surga ketiga, kita tidak akan dapat naik peringkat. Kata penguasa Istana Sura. Jadi begitulah, Sang Lan mengangguk. Ceritakan lebih banyak tentang Dev. Kata penguasa Istana Sura. Ayah, meskipun orang ini adalah alam abadi longgar tingkat 3, kekuatannya mungkin tidak kalah dengan alam abadi longgar tingkat 6, dan dia bahkan mungkin adalah alam abadi longgar tingkat 7. Orang ini punya banyak sekali harta karun, terutama pedang di tangannya, yang jelas merupakan harta karun. Dia juga menguasai seni formasi, dan seninya cukup bagus. Selain itu, dialah satu-satunya yang mendapatkan barang bagus di reruntuhan. Ada 2 peti mati dan 2 patung prajurit. Di reruntuhan itu, 2 patung prajurit itu hanya menyerang orang lain, tetapi tidak menyerangnya. Jadi saya menduga orang ini memiliki garis keturunan khusus, dan pasti ada kekuatan besar di belakangnya. Kalau tidak, dia tidak akan berani tidak menghormati kita sendirian. Sang Lan menganalisis dengan cermat dan merasa bahwa Dev bukanlah orang yang sederhana. Surga ketiga, penguasa Istana Sura sedikit mengernyit, tapi dia adalah seorang kultivator kelas 3 di alam abadi longgar, dan dia tidak bisa mencapai surga ketiga. Aku juga tidak tahu, tapi pedang di tangannya jelas bukan sesuatu yang bisa kita miliki di bawah surga ketiga. Sepertinya garis keturunan khusus telah disuntikkan ke dalam pedang, dan pedang itu penuh dengan energi spiritual. Jelas bahwa roh pedang memiliki kesadaran yang independen. Mungkin saja dia berasal dari alam yang lebih tinggi, dan karena suatu alasan khusus, dia melayang ke surga ketiga kita. Dalam pikiran Sang Lan, Dev bukanlah orang biasa, dia pasti memiliki status dan latar belakang. Adapun mengapa hanya tingkat ketiga dari alam abadi tersebar yang ditampilkan, mungkin ada alasan lain. Mungkin analisismu benar, bahwa aku melihatnya. Penguasa Istana Sura mengangguk. Tak lama kemudian, sosok ayah dan anak perempuan itu berangsur-angsur menghilang. Bersambung.